udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya, 70-an kota lebih, ya. 70-an kota. Yang bayarin siapa? Belak-belakan, Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tergantung, Biayanya. mayoritas dari Nasdem. Pasti bohir semuanya. Semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif, mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan buka-bukaan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Dia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Tergantung, mayoritas dari Nasdem. Jelasnya dalam wawancara dengan jurnalis senior Uni Lubis, sebagaimana ditayangkan di akun YouTube @AnisBaswedan, dilansir pada Senin 5 Juni 2023. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Dan tak ketinggalan para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini, katanya menambahkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Webermaster dan doktor jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies, yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini. Dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, Anies menjelaskan sejauh ini keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pecatan Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu, safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi. Bahkan sampai bikin acara jalan sehat, terpresnya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi ketika Anies menyebut terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik, teriak anti-oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan pegiat media sosial, Denny Siregar, secara belak-belakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir. Denny pun juga mengungkap para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut.
Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies selalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya, pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden. Bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Bikin kaget, langkah anak muda lari bersama di 2024. Samara Amani, muridnya Anies tapi deklarasikan dukung Ganjar. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya sih saya nggak bisa pungkiri bahwa figur Pak Ahok sangat menginspirasi saya ketika dulu awal saya masuk ke politik. Saya memulai karir politik kalau bisa dibilang itu ketika saya magang di DKI Jakarta, magang di Balai Kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Samara Amani dikenal sebagai sosok politikus muda cerdas yang kontra dengan kebijakan Anies Baswedan. Samara merupakan lulusan jurusan ilmu komunikasi di Universitas Paramadina yang mana Anies Baswedan tercatat pernah menjadi rektor. Sementara ia juga pernah bekerja sebagai staf Ahok. Samara Amani telah membuktikan bahwa dia telah bekerja dengan kualitas, bukan hanya beretorika seperti Gubernur DKI 1 Jakarta. Kalau Samara Amani mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu, saya setuju saja. Pasalnya memang pada faktanya, Anies memanglah tak becus kerja dan serba blunder di mana-mana. Pantas saja, Samara Amani lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada mendukung Anies yang terlanjur bobrok. Samara cukup tahu dan cerdas bagaimana ia menempatkan diri. Ia tak ragu-ragu dalam memutuskan deklarasi dukungannya, karena dia tahu bahwa Ganjar bekerja dengan otaknya, bukan hanya dengan mulutnya. Samara menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Dengan kemantapan hati, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, membentuk wadah untuk menampung aspirasi anak muda di seluruh Indonesia yang nantinya akan disampaikan kepada Ganjar. Samara membentuk sebuah komunitas bernama Langkah Anak Muda Republik Indonesia atau LARI. Komunitas itu ditujukan untuk mewadahi aspirasi anak muda yang akan dititipkan kepada Ganjar. Ia mengharapkan LARI bisa menjadi penghubung komunikasi dan gagasan antara Ganjar dengan para anak muda. Pangeran Siahaan dan Samara Amani ingin Pilpres 2024 diisi dengan gagasan yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar, ujar Samara yang disampaikan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Juni 2023. Ia tak sendiri, Pangeran Siahaan yang hadir juga turut menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Samara mengatakan dirinya yakin Ganjar adalah sosok yang memiliki gagasan-gagasan yang baik. Ia yakin Ganjar bisa mengambil keputusan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya dan bisa memperjuangkan gagasan anak muda pada Pilpres 2024. Samara menyebut bahwa dukungannya ke Ganjar bersifat individual. Gerakan LARI yang dideklarasikan nantinya diperuntukkan untuk menampung aspirasi anak muda yang nantinya akan disampaikan ke Ganjar. Lewat gerakan LARI, Samara berharap Pilpres 2024 tidak hanya bicara soal politik praktis, melainkan juga membahas dinamika isu yang penting, misalnya terkait pekerjaan, kesetaraan gender, hingga lingkungan. Menurut Samara, Ganjar adalah figur yang memiliki keberanian untuk mengambil berbagai keputusan tidak populer untuk kepentingan Indonesia agar bisa berlari dan lepas landas menuju kesuksesan pada 2045 nanti. Pantas saja, Samara lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada Anies yang terlalu banyak adu gagasan saja. Jika diperhatikan, kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa. Justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan, jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri.
Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta era Anies justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum lagi tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan Pemprov buruk. Dan yang tak kalah pentingnya, cara naiknya Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Bagaimana kalau menurut Anda?